Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkat dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan senantiasa tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 30 November tahun 2022 bersama dengan gereja kita merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Santo Andreas Rasulmu telah menjadi pewarta dan memimpin gerejamu. Kami mohon dengan rendah hati, semoga ia pun senantiasa mendoakan kami di hadapanmu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, peristiwa tentang panggilan para murid pertama kali para rasul, yakni Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes terjadi di dekat Danau Galilea. Karena mereka itu, para rasul ini awalnya adalah seorang penjala ikan atau seorang nelayan. Namun ketika Tuhan Yesus hadir di antara mereka, lalu memanggil mereka supaya mengikuti dia, lalu akan menjadikan mereka penjala manusia. Para rasul tanpa kompromi lalu segera meninggalkan pekerjaan sehari-hari mereka yang menjadi penopang hidup mereka, yakni menjadi nelayan, lalu mengikuti Yesus, juga termasuk meninggalkan ayahnya. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya panggilan para rasul menjadi contoh bagi kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus, mengerti akan panggilannya, menanggapi dan siap sedia mengikutinya. Para rasul secara khusus Petrus dan Andreas yang pertama kali dipanggil Tuhan Yesus bahkan mungkin juga kurang mengerti apa artinya menjadi penjala manusia. Tetapi mereka percaya akan Yesus yang memanggilnya adalah Sang Mesias sendiri. Sebagaimana kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul, kita memahami bahwa Andreas ini seorang yang lumayan pintar dan ia ini termasuk orang yang senantiasa mencari Sang Mesias itu, karena ia sebelumnya juga mencoba untuk menelusuri Yohanes Pembaptis, apakah Yohanes Pembaptis ini Mesias atau tidak. Karena memang Santo Andreas sungguh-sungguh dalam hatinya digerakkan untuk senantiasa menemukan yang sejati. Maka setelah ketemu yang sejati, ia berani untuk meninggalkan pekerjaannya, hal yang menjadi mata pencaharian hidup mereka. Itu berani mereka tinggalkan. Mereka tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi mengikuti Yesus karena telah menemukan Sang Mesias yang akan menjamin kehidupan kekal. Kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita, supaya teladan Santo Andreas Rasul yang siap sedia menanggapi panggilan Tuhan pun akhirnya menjadi kisah hidup kita yang siap sedia pula menanggapi panggilan Tuhan kepada kebenaran, kepada kesejatian, kepada keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk meneladan Santo Andreas di dalam menanggapi panggilan Tuhan dengan siap sedia senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.